Masih berbicara tentang keamanan internet di kuliah jaringan komputer 2, ya. Sekarang mari kita memahami apa yang disebut dengan hacking itu, ya. Pasti Anda juga sudah sangat atau ya pernah mendengar apa yang disebut dengan hacking atau hacker gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya hacking atau hacker? Orang yang melakukan hacking itu hacker, ya. Nah, jadi originally term hacking ini adalah mengacu pada hal yang positif, ya. Jadi mengacu kepada kegiatan untuk orang-orang memeriksa kelemahan yang ada dalam jaringan atau dalam software, ya. Eh, Kemudian ketika ditemukan kelemahannya, ya, berupaya untuk ditutupi, ya. Jadi kegiatan yang positif sebetulnya hacking itu, ya. Hackernya juga, ya, orang yang melakukan hackingnya juga berarti bagus gitu, ya. Ya, berupaya untuk menemukan kelemahan pada suatu sistem atau pada perangkat jaringan atau pada software, ya. Dia ngulik gitu, ya, diperiksa gitu, ya. Oh, ditemukan kelemahan. Barangkali Anda juga suka mendengar, ya, Windows atau ya Windows kalau nggak salah menyediakan hadiah, ya, bagi eh, orang yang bisa menemukan kelemahan pada Windows, ya. Itu masuk ke dalam proses hacking, ya. Nah, tapi kemudian karena kegiatan hacking ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang jahat, ya, sehingga hacking itu mendapatkan nama jelek gitu, ya. Sehingga eh, jadi ada yang melakukan aktivitas hacking untuk keuntungan dirinya atau melakukan kejahatan. Ada juga tadi hacking yang benar-benar asli, ya, melakukan kegiatan untuk kemaslahatan umat, ya. Sehingga di sini kita lihat ada dua jenis hacker, ya. Ada black hat dan white hat. Ini istilah yang terkait dengan kegiatan hacker, ya. Jadi tadi, ya, jadi awalnya kegiatan hacker itu positif, tapi kemudian ada hacker yang melakukan kegiatan untuk keuntungan sendiri atau melakukan kejahatan, ya. Sehingga ada istilah black hat, ya, hacker yang memanfaatkan kelemahan dari sistem atau software untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain, ya. Kemudian ada juga white hat yang memang tadi, ya, melakukan mengulik kelemahan, mengulik sistem, ya, untuk dicari kelemahannya, tapi bukan untuk personal gain, ya, itu white hat. Nah, kemudian ada istilah ethical hacking, ya. Jadi sangat disarankan Anda itu menjadi white hacker, ya. Karena kalau black hat hacker, ya, itu bisa jadi mendapatkan keuntungan yang besar, ya, secara finansial, misalnya mengancam pemilik sistem untuk membocorkan kelemahan ke pihak lain, ya, kemudian memeras untuk mendapatkan uang, ya. Atau malah mungkin menyerang sistem bank, ya, kemudian mengambil uang dari bank tersebut, ya. Memang mungkin bisa menghasilkan uang yang banyak secara instan, tapi nanti Anda bisa masuk penjara, ya, karena itu perbuatan kriminal. Jadi sangat disarankan buat Anda untuk menjadi seorang white hat hacker, ya, yaitu menjalankan kegiatan hacking terhadap sistem, ya, yang mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Ini yang disebut dengan ethical hacking, ya. Jadi Anda dibayar untuk memeriksa, ya, jaringan klien Anda, ya, atau sistem klien Anda cek, ya, apakah memiliki kerawanan dari sisi jaringan, ya, atau sistemnya. Kemudian Anda dibayar untuk melakukan itu, ya. Itu yang disebut dengan ethical hacking, ya. Nah, itu tentunya lebih bermanfaat buat Anda, ya. Anda masih bisa menyalurkan misalnya hobi untuk hacking, ya, tapi kemudian dibayar juga gitu, ya. Nah, ini yang contohnya ada Philip Jenkins, ya. Uh, Dia menjadi seorang ethical hacker, ya. Anda misalnya bisa mengambil sertifikasi CEH
certified ethical hacker. Ya. Jadi misalnya suatu bank tertentu meminta Anda untuk mengecek keamanan sistem bank tersebut, nah itu Anda berarti menjadi seorang ethical hacker. Tapi tentunya akan sangat baik apabila Anda punya sertifikatnya. Jadi ketika di-hire oleh bank itu, banknya bisa yakin bahwa Anda memang betul-betul bisa melakukan ethical hacking-nya. Ya. Jadi ethical hacking ini Anda mendapatkan izin ya untuk istilahnya menpenetrate ya jaringan atau sistem komputer yang dimiliki oleh klien Anda ya. Jadi melakukan serangan tetapi setelah diizinkan dulu oleh pemiliknya. Ya, tujuannya adalah untuk menemukan ya kelemahan yang ada di dalam sistem supaya nanti dapat ditutupi. Nah, itulah kegiatan ethical hacking. Jadi jangan menjadi hacker yang jahat, jadilah ethical hacker. Ya, melakukan hacking ya berdasarkan izin dari pemilik sistem. Kemudian fakta ini ya, fakta yang lain yang perlu Anda ketahui ya. Serangan terhadap keamanan jaringan atau sistem kita itu ya atau sebagian besar itu berasal dari internal ya. Dan serangan dari internal itu ya terjadi ya akibat adanya karyawan yang tidak puas terhadap terhadap bagaimana si kantor menangani diri karyawan tersebut ya. Jadi kalau ada ketidakpuasan atau ada disgruntled employees itu ya, itu sangat berbahaya karena dia berada di dalam sistem ya, sehingga bisa melakukan eskalasi terhadap akses server ya, yang server perusahaan di mana si disgruntled employees ini bekerja ya. Jadi sekali lagi ini merupakan fakta ya. More than half of employees would sabotage their company ya. Lebih dari 50% ya, karyawan suatu perusahaan mensabotase sistem perusahaan tersebut ya. Sehingga Anda harus melakukan sesuatu awareness atau tindakan-tindakan lain supaya karyawan Anda tidak melakukan hal yang berbahaya.